Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas tentang fungsi komposisi. Nah ini subbab terakhir di bab fungsi ya. Oke, silakan disimak baik-baik. Nah, komposisi. Jadi dua buah fungsi f dan g dapat dikomposisikan dengan suatu aturan tertentu yang disebut dengan komposisi suatu fungsi. Di komposisi itu penggabungan ya, dua buah fungsi. Nah, tandanya apa? Itu ada bundaran. Nah, bundaran itu yang seperti apa? O, ini bentuknya kayak O. Nah, itu disebutnya bundaran ya. Jadi F bundaran G, atau bisa kita tulis juga sebagai FGX. Nah, yang ini. Ini ciri-ciri dari komposisi ada ini. F bundaran G X, atau bentuknya gini. Ada fungsi di dalam fungsi. Jadi FGX. Nah, ini ciri-ciri fungsi komposisi ya. Nah, F bundaran G, jika fungsi F dan G memenuhi RG irisan DF. Nah, range dari fungsi G itu beririsan dengan domain fungsi F dan tidak sama dengan 0. Gitu. Lalu ini kalau ini F, di dalam F-nya itu ada fungsi GX, nah kebalikannya. Ini fungsi G, di dalam fungsi G itu ada fungsi Fx. Gitu. Jadi ada dua jenis ya, Fgx atau Gfx. Nah, kedua fungsi ini dia tidak sama ya, jadi hasilnya dia akan berbeda. Jadi Fgx tidak sama dengan Gfx. Tuh. Oke, kita coba ke contoh soal ya. Misalkan suatu fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 5x min 8. Lalu gx-nya x plus 3. Nah, yang ditanyakan adalah f bundaran g dan g bundaran f. Nah, kita ke yang pertama dulu ya. F bundaran gx. Nah, F bundaran GX artinya FGX. Nah, bisa kita tulis, berarti fungsi F. Nah, fungsi F-nya tadi apa? 5X min 8. Tadinya Fx-nya itu 5X min 8. Nah, posisi X di sini digantikan dengan GX. Artinya, posisi X di sini juga kita gantikan dengan GX. Jadi 5 dikali GX dikurang 8. Gitu. Nah, sekarang fokus ke sini. 5 dikali GX min 8. GX-nya itu kan ada fungsinya ya. GX itu kan fungsi. Kita masukkan fungsi GX-nya. GX-nya apa tadi? X plus 3. Jadi, GX-nya kita ganti menjadi X plus 3. 5 dikali X plus 3 min 8. Setelah itu tinggal kita kali langi atau kali silang ya. 5 dikali X, 5X, 5 dikali 3, 15. Min 8-nya nggak diapa-apain, langsung kita turun. Nah, 15 dikurang 8 adalah 7. Jadi 5X plus 7. Ini adalah F bundaran GX. Nah, ini fungsi baru atau HX-nya. Oke, sekarang yang kedua. G bundaran Fx atau Gfx. Nah, tadi G-nya itu Gx-nya sama dengan X plus 3. Maka fungsi X-nya kita ganti menjadi Fx. Jadi Fx plus 3. Nah, sekarang giliran Fx-nya diganti. Fx itu kan 5x min 8. Jadi Fx-nya kita ganti menjadi 5x min 8 ditambah 3. Nah, tinggal kita operasiin. 5x-nya kan nggak ada temannya nih.
turun, min 8 ditambah 3 jadi min 5. Nah, bisa dilihat. F bundaran GX dan G bundaran F hasilnya itu berbeda. Jadi dia tidak akan sama ya. Ini 5x plus 7, ini 5x min 5. Itu untuk mencari fungsi komposisi. Oke, sini ada soal lagi. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x plus 1 dan fungsi gx-nya x min 2. Nah, sama yang ditanyain f bundaran gx dan g bundaran fx. Oke, kita cari yang pertama dulu ya. F bundaran gx. Artinya kita mencari f gx. Nah, cara lihatnya dari depan ya teman-teman. Jadi f dimasukkan fungsi g. Kalau g bundaran f berarti g dulu yang tulis di depannya. Oke, sama dengan f fungsi f. F itu 3x plus 3. Salah. Berarti 3 dikali gx ditambah 1. Ini x-nya diganti dengan gx. Nah, gx-nya apa? X min 2. Jadi 3 dikali x min 2 ditambah 1. Nah, dikaliin pelangi. Jadi 3x min 6 ditambah 1. Jadi 3x min 5. Ini f bundaran gx. Nah, sekarang g bundaran fx atau gfx. Nah, g-nya apa? X min 2. X-nya kita ganti menjadi fx. Berarti fx min 2. Nah, fx-nya apa? 3x plus 1. Berarti 3x plus 1, min 2-nya turun. Min 2. 3x, 1 dikurang 2, min 1. Nah, ini G bundaran fx. Nah, cara kerjanya sama ya. Tuh, teman-teman. Itu untuk fungsi komposisi. Nah, kalau di fungsi komposisinya yang ditanya ini x-nya itu berbentuk angka seperti ini. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman cari si fungsi komposisinya dulu, baru kita bisa substitusiin si angka 2-nya. Itu yang mudah ya. Oke, sekarang f bundaran g-nya dulu. F bundaran gx sama dengan f gx. Berarti f gx itu f-nya 2x plus 5. Berarti 2 gx-nya x kuadrat min 1 plus 5. Jadi x-nya diganti dengan gx ini. Nah, sama kita kali pelangi ya. Berarti 2x kuadrat min 2, 5-nya turun. Jadi 2x kuadrat plus 3. Sekarang ini G bundaran F2 sama dengan, oke, kita cari X-nya dulu ya biar gampang. Berarti G Fx sama dengan G-nya x kuadrat. Berarti 2x plus 5 kuadrat dikurang 1. Ini 2x plus 5 kuadrat artinya 2x plus 5 dikali 2x plus 5. 2x dikali 2x, 4x kuadrat. 2x dikali 5, 10.
X, 5 kali 2X, 10X. Jadi 20X ya. Plus 20X, lalu 5 kali 5. Plus 25 min 1. Jadi fungsinya 4X kuadrat plus 20X plus 24. Nah, ini kan kelipatan 4 semua. Teman-teman bisa sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah 5X plus 6. Jadi G bundaran F2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2 tambah 6 sama dengan 20. Gitu. Jadi tinggal dimasukkan ya si angkanya. Oke, untuk soal yang ini juga sama ya, silakan dicoba masing-masing. Oke, nah ini ada contoh soal lain yang kalau tadi kan yang diketahui fx dan gx. Nah di sini fx-nya ada, komposisinya ada, nah gx-nya yang nggak ada. Nah, gimana caranya? Masih sama ya, pakai kita tinggal tukar-tukar aja. Gitu. Oke, bisa diperhatikan di soal yang ini ya. Diketahui fx-nya itu 3x plus 2, yang ditanya gx. Jika diketahui f bundaran g-nya 17 min 12x, dan jika diketahui g bundaran fx-nya itu 8 min 6x. Oke, kita ke yang poin A dulu. Nah, ingat tadi f bundaran gx itu f gx. Nah, f gx-nya tadi 17 min 12x. Nih. Nah, sekarang f gx-nya kita masukin. Berarti fungsi f-nya si x-nya kita ganti menjadi menjadi gx. Berarti 3gx ditambah 2, ini kita ganti jadi ini. 3 dikali gx plus 2. Jadi si x-nya diganti gx. Sama dengan 17 min 12x. Oke. Sekarang kita akan mencari gx-nya itu kan. Berarti kita pisah-pisah ini. Yang bukan gx kita pindahkan ke ruas kanan. Gitu. Berarti kan 2-nya dulu nih. 3gx sama dengan 17 min 12x, positif 2 ke ruas kanan jadi negatif. 3gx sama dengan 17 dikurang 2, 15. 15 min 12x. Oke. Sekarang ini 3-nya mau kita pindah. Karena dia perkalian, jadi kalau kita pindah jadi pembagian. Gx sama dengan 15 min 12x per 3. Ini kan kelipatan 3 ya. Bisa kita sederhanakan. Caranya, semua ini anggota yang ada di pembilang kita bagi 3. 15 dibagi 3, 5. 12 dibagi 3 itu 4. Jadi gx-nya adalah 5 min 4x. Jadi ini caranya kalau komposisinya ada, salah satu fungsinya ada, yang dicari fungsi lain. Nah, caranya bisa kayak gini. Sampai kita ketemu si gx-nya. Oke, kita ke poin yang B sekarang. Kalau tadi yang diketahui f bundaran g, kalau yang diketahui g bundaran f, ada perbedaan langkahnya ya. Dari yang poin A. Nah, G bundaran fx sama dengan G fx sama dengan 8 min 6x di sini. Nah, G fx-nya berarti fx kan yang ketahui. Berarti G 3x plus 2 sama dengan 8 min 6x. Gitu. Nah, sekarang kita akan lakukan permisalan. Si 3x plus 2-nya menjadi Y. Selain dia juga boleh ya. A sampai Z kecuali X. Boleh. Misalkan 3X plus 2-nya sama dengan Y. Nah, kita cari nilai X-nya sekarang. Inverse-nya ya.
Berarti 3X sama dengan Y min 2. Maka nilai X-nya itu Y min 2 per 3. Nah, kenapa dimisalkan? Ini untuk mempermudah kita mencari GX. Karena GX-nya kan ini masih berbentuk fungsi ya. Tuh, jadi ini cara yang mudah. Nanti kita pakai yang ini dan pakai ini. Si X-nya kita ganti menjadi Y min 2 per 3. 3X plus 2-nya kita ganti jadi Y. Nah, jadi seperti ini. Tadinya G 3X plus 2 jadi GY. Karena tadi kita udah pemisalan 3X plus 2-nya jadi Y. Lalu 8 dikurang 6X. X-nya diganti menjadi Y min 2 per 3. Jadi sekarang variabelnya berubah menjadi Y. Tuh. Oke, sekarang ini 6 sama 3 bisa disederhanain ya. Jadi 2. Jadi GY sama dengan 8 dikurang 2 dikali Y min 2. Nah, ini dikali silang. Jadi GY sama dengan 8 min 2 kali Y, min 2Y, min 2 kali min 2. Jadi plus 4. Maka GY sama dengan 8 ditambah 4, 12 min 2Y. Nah, ini adanya GY, yang dicari kan GX. Nah, kita tinggal ganti variabelnya. Jadi GX sama dengan 12 min 2X. Tuh teman-teman, jadi ada dua cara ya. Caranya seperti ini dan caranya seperti ini. Jadi ada dua kasus. Tuh. Jadi silakan dipelajari untuk soal yang seperti ini. Oke, kita coba di soal yang lain ya. Nah, diketahui fx-nya x min 7, f bundaran gx-nya x kuadrat ditambah 12x ditambah 35. Nah, cari gx-nya. Oke, mulainya sama ya. F bundaran G X sama dengan F GX sama dengan X kuadrat ditambah 12X ditambah 35. Berarti fungsi F-nya kita sisipkan GX. Berarti X-nya ganti jadi GX ya. GX min 7 sama dengan X kuadrat ditambah 12X ditambah 35. Berarti GX-nya sama dengan min 7-nya ke kanan. Jadi X kuadrat ditambah 12X ditambah 35 plus 7. Kan min ya. Jadi GX-nya adalah X kuadrat ditambah 12X plus 42. Tuh, ini cara yang A tadi. Nah, sekarang GX-nya X plus 3 dan nilai F bundaran GX itu X kuadratnya 4. Maka nilai F2-nya berapa? Nah, berarti F bundaran G X sama dengan F bundaran GX sama dengan X kuadrat min 4. Nah, di sini F-nya tuh 2. Ada angkanya, bisa kita langsung substitusikan. Berarti GX-nya itu 2. Nanti GX sama dengan 2. Nah, GX-nya apa? X plus 3 sama dengan 2. Maka nilai X-nya adalah min 1. 3-nya ke kanan. 2 dikurang 3 jadi min 1. Berarti kita bisa buat menjadi F min 1 sama dengan min 1 kuadrat dikurang 4. Min 1 kuadrat adalah 1 min 4. Dia hasilnya min 3. Gitu. Jadi soalnya hampir mirip tapi ada beberapa cara yang berbeda ya. Tapi intinya akan sama. Oke, kita ke inverse dari fungsi komposisi. Ini ada definisinya ya. Jika F dan G masing-masing adalah fungsi bijektif. Ingat, yang ada inverse-nya itu fungsinya harus bijektif.
maka fungsi inverse dari fungsi f inverse dan g inverse, maka inverse dari fungsi komposisinya bisa menggunakan rumus ini. Jadi kalau ada f bundaran g inverse x, maka hasil sama aja dengan g inverse bundaran f inverse x. Nah, kebalikannya juga, berarti g bundaran f inverse x sama dengan f bundaran f inverse bundaran g inverse x. Tuh. Oke. Kita coba ke contoh soal ya. Jadi perhatikan nih. Tadinya f-nya di depan, kalau dia mengandung inverse, g-nya yang di depan. Dia nilainya akan sama. Ini juga. Gitu. Oke, ini ada contoh soal ya. Fx-nya x min 5, gx-nya 2x plus 6. Yang ditanyakan adalah fungsi komposisinya, lalu inverse-nya. Nah, untuk komposisinya kita cari dulu, sama kayak tadi ya. G bundaran fx berarti gfx sama dengan fungsi g-nya, x-nya diganti jadi fx, berarti 2fx ditambah 6. fx-nya masukin x min 5, terus kita kali pelangi, jadi 2x min 10 plus 6. Maka fungsi g bundaran f-nya 2x min 4. Lalu f bundaran gx-nya sama, tadi fungsi f-nya itu kan x min 5. Jadi x-nya diganti dengan gx, jadi gx min 5. Gx-nya 2x plus 6. 2x plus 6 dikurang 5 jadi 2x plus 1. Nah, setelah itu kita cari inverse-nya. Nah, untuk mencari inverse sama ya. Langkah pertama kita permisalan dulu. Fungsi g bundaran f-nya kita misalkan jadi y, maka 2x min 4 sama dengan y. Kita cari variabel x-nya. Itu inverse kuncinya, kita cari variabel x-nya. Jadi 2x min 4 sama dengan y, maka 2x sama dengan y plus 4. Min 4-nya ke kanannya. Maka x-nya adalah y plus 4 per 2. 2-nya jadi pembagi. Maka inverse-nya adalah setengah x plus 4. Atau bentuknya x plus 4 per 2. Atau teman-teman bisa pakai rumus. Ingat kalau fx sama dengan ax plus b, maka inverse-nya itu adalah x min b per a. Nah, kalau dari fungsi ini berarti a-nya 2, b-nya min 4. Berarti x min ketemu min 4 jadi plus ya. X plus 4 per a-nya 2. Gitu. Jadi bisa langsung pakai rumus. Yang penting teman-teman udah dapet si fungsi komposisinya. Gitu. Nah, begitupun yang f bundaran gx. Nah, ini kan 2x plus 1 sama dengan y. Berarti inverse-nya kalau bisa pakai rumus sama dengan x min 1 per 2. Oke, kita lihat sama atau berbeda ya. Nah, berarti 2x sama dengan y min 1, satunya ke kanan jadi negatif. X sama dengan y min 1 per 2. Oke, jadi fungsi inverse dari f bundaran g x-nya itu setengah dikali x min 1 atau x min 1 per 2. Oke, sama ya teman-teman. Jadi boleh langsung pakai rumus, yang penting kita udah ketemu si fungsi komposisinya. Nah, ini cara mencari inverse ya. Bisa dilihat, setelah dapat inverse, kenapa kita nyari inverse? Karena ditanya. Nah, ini untuk modal kita mencari yang D. Untuk mencari G inverse bundaran F inverse dan F inverse bundaran G inverse. Bedanya apa sih? Kalau yang ini dicari komposisinya dulu baru di inverse kan. Kalau yang ini cari inverse-nya dulu seperti ini. Baru kita komposisikan. Gitu. Jadi pakai fungsinya fungsi yang inverse. Berarti ini F inverse-nya X plus 5. Terus G inverse-nya itu setengah X
min 6. Gitu. Jadi pakai cara inverse. Tadi G inverse F inverse X, berarti fungsi G-nya tadi kan setengah kali X min 6 ya. Ini G inverse-nya. Nah, terus X inverse-nya itu X plus 5. Ini X inverse F inverse X. Tuh, caranya sama, cari komposisinya. Tuh. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa definisinya itu sesuai ya. Jadi kalau teman-teman punya modalnya F bundaran G inverse, itu akan sama hasilnya dengan G inverse bundaran F inverse X. Nah, ini kan setengah X min 1. Lihat, yang F bundaran G inverse, hasilnya sama nggak? Nah, sama ya. F bundaran G inverse setengah X min 1 juga. Jadi, bisa dimanfaatkan di definisi yang ini untuk mengerjakan soal-soalnya. Oke, itu aja tentang fungsi komposisi dan inverse dari fungsi komposisi. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.